Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channelnya Arizona. Untuk kali ini teman-teman pasti sudah sangat menunggu-nunggu nih giveaway dari Arizona yang kemarin sempat divideokan oleh Mas Ega Nandur ya. Nah, kali ini kita akan bagi-bagi giveaway. Ada beberapa ketentuan ya tentunya untuk mendapatkan giveaway dari kita. Yang pertama adalah wajib subscribe channelnya Arizona, YouTube-nya Arizona. Yang kedua, wajib komentar. Nah, di dalam komentarnya harus ada unsur kata kaktus. Misalnya I love kaktus, saya menanam kaktus dan sebagainya. Yang penting ada kata-kata kaktusnya. Kenapa? Karena nanti kita akan undi berdasarkan clue kata kaktus itu di sebuah aplikasi kayak gitu. Nah, teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai selesai, kemudian like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, teman-teman, pagi ini kita akan mengulas beberapa kesalahan pemula dalam merawat kaktus. Nah, kita hari ini akan memberikan 5 yang biasa dilakukan oleh para pemula dalam merawat kaktus dan sukulen yang menurut kami adalah sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Biasanya menyebabkan kaktus dan sukulen itu mati atau busuk seperti itu ya. Nah, Oke, kesalahan yang pertama adalah dalam memperbanyak kaktus. Nah, teman-teman biasanya dalam menanam kaktus dan sukulen, kesalahannya adalah mengubur kaktus atau sukulen itu terlalu dalam. Padahal kaktus atau sukulen itu masih fresh cut atau baru dari pengiriman. Jadi akar rawan dengan stres kayak gitu. Nah, ini kita kasih contoh ya. Ini misalnya kaktus ini, anakannya akan saya ambil dan nanti akan kita langsung tanam. Nah, ini cara ngambil anakan kaktusnya, tinggal kita potek pakai tangan. Nah, cara menanamnya seperti ini kawan-kawan. Cara menanamnya nggak perlu dikubur, cukup kita letakkan di atas media. Nah, media ini adalah media biasa yang sudah ada di channelnya Arizona sebelumnya, yang sudah kita unggah sebelumnya. Di atasnya kita kasih topping pasir malang agar kaktus itu mudah untuk karena media yang umum itu rawan jamur teman-teman. Nah, kalau ada toppingnya dia lebih aman, serta menjaga kelembapan media agar tidak cepat kering kayak gitu. Nah, ini banyak contohnya, ini yang udah kita letakkan awalnya. Ini udah pada ngakar semua. Kita cabut satu ya. Nah, ini akarnya udah lumayan mandiri, kita letakkan aja. Sama dengan sukulen teman-teman, tinggal diletakkan. Nah, ini juga sudah ngakar. Sukulen tinggal diletakkan, nggak usah dikubur. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan pertama adalah mengubur tanaman terlalu dalam. Oke, untuk kesalahan yang kedua ini masih berkutat tentang yang tadi cara nanam ya. Cara nanamnya salah karena dikubur. Nah, ini yang kedua, kita bahas tentang medianya. Kesalahan kedua untuk pemula adalah mereka membuat media terlalu padat. Nah, silakan cek di cara membuat media di YouTube kami. Upayakan diperbanyak pasir malangnya untuk komposisi media. Jadi dia kayak gini. Nanti tanamannya agak goyang-goyang pun tidak masalah. Nanti ketika akarnya sudah sampai ke dasar pot, dia akan kuat dengan sendirinya. Nah, ini. Jadi komposisi media itu harus poros, jangan terlalu padat. Upayakan banyak pasir malang. Nanti pasir malangnya bisa dicampur pasir malang yang lembut dan yang kasar. Ini contoh-contoh tanaman udah kuat, durinya. Nah, udah medianya nggak padat, poros kita medianya. Cuman karena akarnya sudah sampai ke bawah, jadi tanamannya pun jadi kuat seperti itu. Nah, tapi ketika memang baru tanam dia akan uklik-uklik. Rata-rata orang akan khawatir, wah ini nanti lepas gak ya, nggak masalah. Nanti ketika akarnya sudah sampai dasar, dia akan kuat dengan sendirinya. Ini Starfire udah kuat juga, semuanya aman. Nah, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah membuat media terlalu padat. Oke, untuk yang ketiga, ini adalah kesalahan yang paling sering banyak dilakukan oleh para pemula, yaitu menyiram tanaman hanya dengan dispray bagian atasnya. Nah, menurut kami itu suatu kesalahan. Kenapa? Karena kita menyiram tanaman itu tujuannya agar tanaman itu dapat minum atau mengambil nutrisi dari air seperti itu. Nah, ketika kita hanya menyeprai atau menyiram bagian atasnya saja,
akar tanaman tidak akan terbasahi, sehingga tanaman tidak akan mampu menyerapnya secara optimal. Rata-rata yang dispray itu akan mengalami kebusukan. Kenapa? Karena akarnya itu kering, sedangkan kaktusnya bagian atas itu basah seperti itu. Nah, ini kita kasih contoh cara menyiramnya seperti ini nih. Kalau kita menyiramnya, kita sering kan bikin video menyiram, itu ada yang kita rendam, itu bener-bener kita rendam. Ada yang kita rendam semalam, ada yang kita siram pakai gayung dan macam-macam. Nah, inti dari menyiram tanaman itu adalah agar tanaman minum. Oh iya teman-teman, ini sebenarnya baiknya kalau nyiram kaktus dan sukulen itu di pagi hari atau sore hari. Jadi nanti bagusnya sore atau malam lah malah. Jadi dia ketika kita siram tidak langsung kena panas, dia sempat minum, sempat ya menikmati air yang kita percikkan di medianya, baru kena panas di pagi harinya seperti itu. Nah, coba dilihat cara menyiram kita. Oke, itu kesalahan yang ketiga ya, menyiram hanya menyeprai. Oke, kita lanjutkan untuk kesalahan yang keempat adalah menyiram tanamannya setiap hari, menyiram kaktus dan sukulen setiap hari. Nah, yang tadi menyiram itu harus sampai basah, jangan hanya dispray. Cuman jangan tiap hari juga. Dengan kondisi kebun yang kayak kami punya ini, kita 1 minggu 1 kali lah, bisa 2 kali kalau panas banget. Nah, kebun kita kayak gini, atasnya paranet sama UV. Cuman beberapa teman yang main kesini katanya kebun kita ini kurang panas, jadi untuk bunga-bunga kaktus macam ini dia tidak mekar sempurna, tidak bisa mekar sempurna, sehingga ketika dipolinasi bijinya kurang banyak. Itu ya, kesalahan yang keempat adalah menyiram kaktus dan sukulen setiap hari sehingga rawan busuk. Oke, kesalahan yang kelima adalah selalu meletakkan tanaman kaktus dan sukulennya dalam kondisi indoor. Sebenarnya kaktus dan sukulen memang mampu indoor teman-teman, cuman masalahnya adalah tanpa diimbangi dengan media yang tepat dan cara menyiram yang tepat, kaktus dan sukulen di indoor itu akan sangat rawan dengan busuk. Misalnya gini, teman-teman kalau pakai tanaman di kaktus dan sukulen dipakai buat indoor, medianya harus ekstra poros yang pertama. Yang kedua, penyiramannya harus lebih jarang dari biasanya seperti itu. Nah, kita juga punya tanaman yang bertahun-tahun di indoor tapi tetap hidup sampai sekarang. Cuman yaitu tadi, form sempurnanya tidak akan muncul. Semisal warnanya tidak akan muncul seoptimal yang dia di dalam kebun kayak gini. Terus untuk form bulat, ketika kaktus bulat gini, nanti dia ketika ditaruh di indoor dia akan lebih memanjang. Jadi formnya tidak akan sebagus ketika dia ditaruh di tempat yang panas. Jadi tetap harus outdoor kalau bisa, bukan outdoor, yang harus dalam kebun yang aman dari air hujan kayak gitu. Nah, itu tadi 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemula dalam merawat kaktus dan sukulen. Nah, tentunya harus dihindari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kalau buat media ya harus poros, taruh di outdoor, nyiram harus sampai basah, seminggu sekali lah kayak gitu. Nah, ketika memperbanyak, teman-teman harus upayakan diletakkan saja, dan kalau bisa tunggu luka bekas potelan anak itu mengering 2 hari lah, diangin-anginkan 2 hari baru diletakkan di atas media. Itu cara paling aman. Dari Arizona cukup itu. Nanti yang ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk mendapatkan giveaway dari kami. Clue katanya adalah kaktus ya. Komen kaktus dan subscribe tentunya. Terima kasih. Salam menanam.